Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu EA Sports hapus Mason Greenwood dari FIFA 22 terkait kasus penganiayaannya. Sementara Ousmane Dembele enggan untuk memperpanjang kontraknya di Barcelona. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Real Madrid berencana merekrut bek tengah Arsenal yakni William Saliba di musim panas mendatang. Sementara rival abadi mereka yaitu Barcelona datangkan Aubameyang secara gratis. Real Madrid berencana merekrut bek tengah Arsenal William Saliba di jendela transfer musim panas mendatang. Klub asuhan Carlo Ancelotti ini mengaku terkesan dengan penampilan Saliba. Saliba dinilai bisa menjadi pemain investasi jangka panjang mengingat usianya masih tergolong muda. Sebagai informasi, saat ini Arsenal meminjamkan Saliba ke Olympique Marseille. Di Marseille, Saliba sudah memainkan 20 pertandingan Ligue 1 musim ini. Drama kepindahan Pierre-Emerick Aubameyang sudah menemui titik terang. Kabarnya bomber asal Gabon ini sudah sepakat merapat ke Barcelona. Aubameyang didatangkan dengan status bebas transfer. Sebelumnya Aubameyang diputus kontrak karena dianggap melakukan tindakan indisipliner. Sebagai informasi, Aubameyang hampir gagal merapat ke Barcelona karena Barcelona mengaku kesulitan membayar gaji Aubameyang yang terlalu besar. Newcastle United dan Tottenham Hotspur dikabarkan tertarik merekrut winger Atletico Madrid yakni Yannick Carrasco. Carrasco sendiri menjadi pemain Los Rojiblancos yang paling menonjol di musim ini. Di musim ini, Carrasco telah memainkan 29 pertandingan dengan menyumbangkan 2 gol serta 6 assist. Akan tetapi Tottenham dan Newcastle diprediksi bakal kesulitan untuk merekrut Carrasco. Alasannya karena Carrasco juga menjadi incaran 2 klub top Inggris yakni Manchester United dan Chelsea. Selain itu Carrasco juga masih terikat kontrak jangka panjang. Arsenal dikabarkan telah sepakat untuk merekrut bek tengah Colorado Rapids yakni Auston Trusty. Kabar ini disampaikan oleh manajemen Colorado Rapids yakni Padraig Smith. Smith mengatakan kalau Trusty akan bergabung ke Arsenal di musim panas mendatang. Trusty sendiri merupakan pemain muda yang punya potensi besar. Smith menganggap kalau Trusty sudah membantu Colorado untuk finish di puncak klasemen wilayah barat Liga MLS musim lalu. Liverpool gagal datangkan bintang muda Fulham yakni Fabio karena tawarannya dianggap terlalu kecil. Sedangkan Manchester City resmi memperkenalkan Julian Alvarez. Liverpool dipastikan gagal merekrut bintang muda Fulham yakni Fabio Carvalho. Sebelumnya The Reds sudah mengajukan tawaran senilai 5 juta pound sterling. Sayang Fulham sempat menolak tawaran Liverpool karena dianggap terlalu kecil. Akan tetapi Fulham disebut sudah bersedia untuk melepas Carvalho ke skuad The Reds. Walaupun begitu, The Reds baru bisa mendatangkan Carvalho di bursa transfer musim panas mendatang. Alasannya karena bursa transfer musim dingin ini akan segera ditutup. Manchester City resmi menuntaskan kepindahan bomber River Plate Julian Alvarez. Bomber asal Argentina ini diboyong dengan mahar sebesar 14 juta pound sterling. Walaupun sudah pindah, Alvarez belum bisa bergabung ke skuad The Citizens di musim ini. Kabarnya mereka masih meminjamkan Alvarez ke River Plate sampai akhir musim. Alvarez sendiri dianggap sebagai pemain paling menjanjikan di Argentina. Kedatangannya ke Etihad juga digadang sebagai penerus bomber sebelumnya yakni Sergio Aguero. Mantan pelatih Chelsea Avram Grant terlibat masalah di negara asalnya yakni Israel. Grant dituding melakukan pelecehan seksual dengan sejumlah wanita selama karir kepelatihannya. Hal ini terungkap dalam sebuah film dokumenter di Israel. Mendengar hal tersebut, Grant pun memberikan komentar dan membantah telah melakukan pelecehan seksual. Grant menegaskan kalau dirinya selalu menghormati wanita dan ingin menjadi manusia yang lebih baik. Thomas Tuchel nggak mau meremehkan Piala Dunia antar klub dan buru trofi ketiganya bersama Chelsea. Sementara di kabar Inggris lainnya guys, ada Liverpool yang minjamkan Neco Williams ke Fulham. Sebagai juara Liga Champions, Chelsea akan tampil di Piala Dunia antar klub 2021. Chelsea sendiri lolos ke semifinal dan masih menunggu pemenang antara Al Hilal kontra Al Jazeera. Turnamen ini menarik perhatian dari pelatih Chelsea Thomas Tuchel. Tuchel mengaku enggan meremehkan lawan dan berfokus ingin memburu gelar ketiganya bersama skuad The Blues. Sebagai informasi, Chelsea sempat masuk ke final Piala Dunia antar klub tahun 2012 silam. Sayang saat itu Chelsea ditekuk oleh Corinthians dengan skor 0-1. Liverpool resmi meminjamkan bek sayap mereka yakni Neco Williams ke klub Championship yakni Fulham. Kabarnya Williams dipinjamkan ke Fulham selama 6 bulan ke depan. Williams terpaksa dipinjamkan Liverpool karena kesulitan mendapatkan menit bermain.
Williams sendiri harus kalah saing dengan sejumlah bek sayap lainnya. Di musim ini, Williams baru memainkan 4 pertandingan saja di berbagai kompetisi. Selain itu, Williams juga baru mencatatkan 387 menit bermain. Next, Juventus meminjamkan Aaron Ramsey ke klub Skotlandia yakni Rangers selama 6 bulan ke depan. Beda cerita nih dengan Erling Haaland yang berhasil menjual foto NFT senilai 9,8 miliar rupiah. Pada hari Selasa kemarin, Aaron Ramsey resmi bergabung ke klub asal Skotlandia yakni Rangers. Kabarnya si Nyonya Tua meminjamkan Ramsey selama 6 bulan ke depan. Dalam perjanjiannya, Rangers nggak punya opsi untuk mempermanenkan Ramsey di akhir masa peminjaman. Sebelumnya, Ramsey sering diberitakan menjadi incaran utama Crystal Palace. Akan tetapi, gelandang Juventus ini lebih memilih Rangers sebagai pelabuhan barunya. Erling Haaland dikabarkan telah menjual foto lelangnya di sebuah game digital bernama Sorare. Sorare sendiri merupakan bisnis yang saat ini sedang berkembang pesat. Kabarnya foto lelang Haaland di NFT tersebut terjual seharga 511.000 pounds atau sekitar 9,8 miliar rupiah. Selain Haaland, kabarnya sejumlah pemain juga ikut melelang fotonya di NFT. Mulai dari Dominic Szoboszlai, Taiwo Awoniyi, Jamal Musiala, Florian Wirtz sampai Lukas Meka. Manchester United dikabarkan tertarik merekrut gelandang Brighton Yves Bissouma. Bissouma dianggap bisa memperkuat lini tengah The Red Devil. Apalagi Donny van de Beek sudah resmi bergabung dengan Everton. Walaupun begitu, Setan Merah diprediksi akan kesulitan untuk memboyong Bissouma ke Old Trafford. Alasannya karena gelandang asal Mali ini juga diminati oleh Tottenham Hotspur dan Aston Villa. Selanjutnya, EA Sport melakukan tindakan tegas dengan menghapus Mason Greenwood dari FIFA 22. Kita jauh ke Asia, ada Korea Selatan yang lolos ke Piala Dunia 2022 setelah mengalahkan Suriah. Masalah Mason Greenwood dengan sang kekasih ternyata berbuntut panjang. Kabarnya EA Sport resmi menghapus Greenwood dari game FIFA 2022. Selain itu, Nike juga akan memberhentikan kerjasamanya dengan Greenwood. Nama Greenwood sendiri kini mulai disingkirkan dari skuad Manchester United. Sebelumnya, Setan Merah mengaku membekukan Greenwood sampai kasusnya tuntas. Greenwood sendiri sempat menghebohkan pemberitaan setelah menganiaya kekasihnya sendiri yakni Harry Robson. Kepindahan Dusan Vlahovic ke Juventus mendapat banyak kecaman dari para supporter. Seperti diketahui, Juventus punya rivalitas sengit dengan klub Vlahovic sebelumnya yakni Fiorentina. Padahal Vlahovic sempat menjadi incaran sejumlah klub Premier League. Akan tetapi Vlahovic lebih memilih Juventus karena dinilai punya DNA juara yang kuat. Vlahovic juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Juventus dan para supporter yang sudah menyambutnya dengan baik. Korea Selatan dipastikan lolos ke Piala Dunia Qatar tahun 2022. Pada laga terbarunya, tim berjuluk Taeguk Warriors ini mampu menekuk Suriah dengan skor 2-0. Dua gol Korsel dicetak oleh Kim Jin-soo pada menit ke-53 dan Kwon Chang-hoon pada menit ke-71. Korea Selatan sendiri menjadi negara ke-14 yang dipastikan lolos. Sebelumnya, Iran juga memastikan lolos setelah mengalahkan Irak dengan skor tipis 1-0. Barcelona selangkah lagi mendatangkan bomber Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang didatangkan dari Arsenal dengan status bebas transfer. Kedatangan Aubameyang sendiri menarik perhatian dari pelatih Barcelona Xavi Hernandez. Xavi bilang kalau Aubameyang bukanlah incaran utama Blaugrana. Sebaliknya, Blaugrana mengincar Alvaro Morata sebagai perburuan utama di musim ini. Akan tetapi Morata gagal pindah dan dipastikan bertahan di Juventus. MU disindir oleh Van der Sar setelah menyia-nyiakan bakat Van de Beek. Kita pindah ke Italia, ada Juventus yang sudah menyiapkan pengganti Paulo Dybala. Van de Beek sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan kualitasnya di Everton. Van de Beek mengunggah foto dirinya mengenakan jersey Everton di akun Instagram pribadinya. Gak disangka unggahan itu pun mendapat komentar dari legenda MU Van der Sar. Van der Sar menganggap kalau Setan Merah sudah menyia-nyiakan bakat Van de Beek. Kiper asal Belanda itu pun mendoakan Van de Beek agar mendapatkan keuntungan di klub barunya. Juventus dikabarkan sudah punya calon pengganti Paulo Dybala yang hengkang di akhir musim nanti.
Dilansir dari La Gazzetta dello Sport, Juventus berencana merekrut bintang AS Roma yakni Nicolo Zaniolo. Zaniolo sendiri sudah menjadi incaran Juventus cukup lama. Kabarnya Bianconeri sudah memulai negosiasi dengan perwakilan Zaniolo sejak bulan Desember yang lalu. Zaniolo sendiri menjadi pemain andalan di lini penyerangan skuad Serigala Ibu Kota. Di Serie A musim ini, Zaniolo sudah memainkan 19 laga dengan menyumbangkan 2 gol serta 2 assist. Sintayong resmi memanggil 29 pemain yang akan mengikuti TC atau pemusatan latihan di Kamboja. TC ini sendiri diadakan untuk persiapan Piala AFF U23 mendatang. Dari 29 pemain yang dipanggil, terdapat sejumlah nama yang bersinar di Piala AFF kemarin. Mulai dari Alvendra Dewangga, Pratama Arhan, sampai Rahmat Irianto. Berita selanjutnya, Ousmane Dembele ogah perpanjang kontrak di Barcelona karena nilainya terlalu kecil. Sementara itu ada wonderkid Palmeiras yang menjadi incaran 5 klub raksasa Eropa. Ousmane Dembele membuat Barcelona bingung. Pasalnya pemain asal Prancis itu ogah memperpanjang kontrak dan menolak tawaran dari klub lain. Sebelumnya Barcelona sudah beberapa kali menyodorkan kontrak baru kepada Dembele. Akan tetapi mantan pemain Borussia Dortmund ini selalu menepisnya. Menurut Presiden Barcelona Joan Laporta, Dembele menolak tawaran tersebut karena merasa terlalu kecil. Palmeiras punya wonderkid bernama Endrick yang baru berusia 15 tahun. Setelah tampil apik di tim muda Palmeiras, Endrick langsung menjadi incaran klub elit Eropa. Sejauh ini sudah ada Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, dan Liverpool yang dikabarkan kepincut. Beberapa dari mereka bahkan sudah mengirim pencari bakatnya. Dari 5 klub tersebut, Real Madrid dianggap menjadi yang terdepan. Pasalnya Endrick mendukung El Real sekaligus seniornya di Brazil yakni Vinicius Junior. Timnas Vietnam berhasil meraih kemenangan di partai ketiga grup B kualifikasi Piala Dunia 2022. Pada laga tersebut, tim berjuluk The Golden Star ini melibas Cina dengan skor 3-1. 3 gol Vietnam dicetak oleh Ho Tan Tai, Nguyen Tin Lin, dan Pan Van Duc. Sementara Cina cuma bisa membalas 1 gol lewat Su Xin. Kemenangan ini pun menjadi kemenangan pertama Vietnam di kualifikasi Piala Dunia. Dan kini Vietnam masih berada di dasar klasemen grup B dengan baru mengkoleksi 3 poin. Arema FC bertanding melawan Persela Lamongan di pekan ke-22 Liga 1 2021-2022. Pada laga tersebut, Arema berhasil unggul tipis dengan skor 1-0. Kemenangan ini sekaligus membawa Arema memuncaki klasemen sementara. Klub berjuluk Singoedan ini kini bertengger di puncak klasemen dengan mengkoleksi 47 poin. Menggusur Bayangkara FC ke peringkat 2 dengan selisih 1 poin. Sementara Persela tetap berada di peringkat 16 dengan mengkoleksi 17 poin. Guys, kita masuk ke bacaan komentar ini dari Rizky Mova. Kira-kira siapa yang bakal dibeli performanya gacor? Kalau yang terdekat sih ada Mbappe yang mau ke Madrid sama Pogba mau ke PSG. Pasti 2 klub itu nanti bakal menang banyak deh guys. Next dari X Pak RT. Menurut Kariska, transfer terbaik di musim dingin ini siapa? Di Barcelona ada 3 guys pemain, itu Ferran Torres, Aubameyang, sama Traore, walaupun mereka lagi krisis keuangan. Dan buat kamu yang komentarnya mau dibacain juga, bisa komen di bawah. Sampai jumpa!